Saudara, lagu ini sangat cocok untuk tema khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dan Tuhan tidak mengabaikan, Tuhan selalu menyertai dengan kita. Kita bersyukur juga karena Pak Charles pimpin begitu semangat, dan musik juga mendukung, sungguh menghantar kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Badan Pengurus Jemaat dan juga Pak Yunus yang telah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Memberkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu dalam menjelaskan sabda-Mu dengan bahasa yang dimengerti, sehingga ini boleh membangun iman kami, mengokohkan pengharapan kami dalam Engkau. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, kami tahu Tuhan peduli. Tuhan memelihara dan memberkati kehidupan kami begitu nyata dan sempurna. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7, saya membacakan demikian firman Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan kami hamba-hambamu." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang membaca firman Tuhan dan mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, doktrin tentang providensi itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Dengan mengerti doktrin providensi Allah, maka itu bukan hanya membangun iman kita, tapi membuat kita bisa menguatkan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Pandangan deisme mengatakan begini, Allah memang menciptakan alam semesta begitu sempurna termasuk manusia. Tapi Tuhan kemudian membiarkan ciptanya itu eksis, berjuang, siapa yang lebih kuat itu kan survive. Yang tidak kuat akan lenyap pelan-pelan. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, pandangan seperti itu tidak alkitabiah. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah juga yang memelihara ciptaannya sempurna. Dan bukan secara jasmani, tetapi secara rohani khususnya. Tuhan pelihara, memberkati, mengatur kehidupan umatnya secara sempurna. Apa itu providensi? Providensi itu sebenarnya adalah pemeliharaan yang indah. Tapi dalam istilah teologi ya, bukan sekedar pemeliharaan yang indah, tetapi juga pengaturan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan orang percaya, di mana pelaksanaan kehendak Allah tidak mungkin gagal. Itu artinya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita baca tadi ada suatu peristiwa yang sangat indah Bapak Ibu sekalian, dari cerita yang kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 6 itu. Saudara, di beberapa tempat di Indonesia ada banyak sekolah teologi ya.
Di Malang ada STT Saat Malang, di Batu ada 3 Batu Malang, di Jogja ada STII, di Makassar ada STT Jeffrey, di Jakarta ada STT Amanat Agung, STT Reform, STT Iman, STT Jakarta, di Bandung ada STT Bandung, dan seterusnya. Biasanya sekolah teologi itu ada rektornya, ada dekan akademiknya, ada dosennya, tentu ada mahasiswanya. Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian, katakanlah di Jericho ada sebuah seminari yang namanya, saya sebutkan saja, Seminari Alkitab Jericho. Dan sekolah itu menjadi sekolah favorit. Kenapa? Banyak mahasiswa yang mendaftar karena berjubel-jubel. Karena Elisa itu seorang rektor, seorang dosen, seorang dekan akademik yang sangat brilian. Sehingga orang terpanggil menjadi hamba Tuhan dan pengen menjadi pemberita firman Tuhan. Mendaftar, karena terlalu berjubel-jubel mendaftar, maka asrama tempat mereka diam sesak sekali. Yang kamarnya bisa membuat 4 orang, bisa diisi 12 orang. Bagaimana? Itu tidak ideal. Maka seorang mahasiswa mengatakan, Pak Rektor, izinkan kami pergi ke Sungai Yordan, menebang pohon di sana untuk membuat ramuan buat asrama supaya tidak sesak seperti ini. Dan kalau bisa Pak Rektor juga ikut. Oke, Elisa mengatakan, saya ikut. Nah, waktu mereka pergi ke Sungai Yordan dan seorang mahasiswa menebang pohon, 1, 2, 3, 4. Saking semangatnya, mata kapak itu terlepas, kecemplung jatuh ke Sungai Yordan. Astagfirullahaladzim. Saya pinjam barang ini. Itu barang pinjaman. Pinjam artinya tidak sanggup beli. Mata kapak itu barang mewah pada saat itu dari besi. Wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Bagaimana Pak Rektor? Elisa mengatakan, di mana jatuhnya? Di situ kira-kira. Elisa menebang ranting pohon, lempar gitu. Mata kapak itu terapung, muncul. Ajaib bukan? Tetapi ada beberapa orang yang menafsirkan peristiwa ini dengan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hermeneutik yang benar. Sehingga menyimpang dari apa yang Alkitab maksudkan. Misalnya golongan liberal. Golongan liberal ini mengatakan, oh itu bukan mujizat, ya itu nggak masuk akal. Masa besi bisa mengapung? Itu nggak masuk logika. Ya. Lalu mereka mencoba merasionalisasikan peristiwa itu. Elisa itu ambil dahan kayu yang panjang, raba. Ini. Sehingga muncul keluar. Padahal teks Alkitab mengatakan bukan seperti itu. Potong ranting kecil, lempar. Kapak itu mengapung. Karena memang orang liberal tidak percaya mujizat. Tidak percaya hal-hal supranatural. Sekolah mungkin tinggi-tinggi, dapat PhD, tapi tidak percaya firman Tuhan. Saudara, mantan rektor kami, pendeta Dr. Peter Wongso, pernah diundang di STT, saya tidak mau sebutkan ya, tidak etis. Salah satu STT yang tua, yang terbesar, yang terkenal di Jakarta. Jadi Pak Wongso mengajar, saudara-saudara, Alkitab adalah firman Allah. Hah? Buku ini firman Allah. Aduh, lucu sekali ini orang tua. Mari kita berdoa. Sebelum kita mulai kuliah kita, berdoa. Emangnya ini ibadah? Akhirnya Pak Wongso melihat kondisi seperti itu, tidak jadi mengajarkan mata kuliah yang harus diajarkan. Dia mengajar bagaimana berdoa dan percaya Tuhan Yesus. Ini terserah dosen mau terima atau tidak. Ini anak-anak belum lahir baru semua ini. Akhirnya, ya itu Pak Wongso ngajar. Sekolah teologi, tapi tidak percaya Alkitab. Ada seorang dekan akademik,
bikin orasi ilmiah waktu wisuda di sekolah teologi. Apa dia katakan? Yesus Kristus bukan satu-satunya juru selamat. Di luar Yesus orang masih selamat. Pendeta loh ini ngomong begini. Sekolah tinggi, gelar tinggi, tapi tidak percaya Yesus juru selamat. Makalahnya sayang saya sudah buang itu. Orasi ilmiah itu. Memang Konsili Vatikan kedua, ajaran Katolik mengatakan di luar Yesus memang ada keselamatan juga. Ya, mereka mengadut dari situ juga, ini orang liberal ini. Nah, jadi orang liberal tidak percaya mujizat, itu intinya. Makanya mereka merasionalisasikan peristiwa ini. Nah, tafsiran kedua adalah tafsiran alegoris. Alegoris itu coba merohani-rohanikan peristiwa-peristiwa, benda-benda yang ada, ini artinya apa, ini artinya apa. Contoh, golongan ini memberikan makna rohani dari setiap benda-benda yang ada peristiwa yang terjadi. Misalnya, mata kapak yang jatuh di Sungai Yordan itu melambangkan manusia yang jatuh dalam dosa. Menarik juga ya. Sungai Yordan melambangkan api neraka. Jadi akibat dosa manusia akan masuk neraka. Ranting kayu itu apa? Yang dilemparkan Elisa itu? Itu melambangkan salib Kristus. Melalui salib itu orang diselamatkan. Saudara-saudara, meskipun nampaknya menarik dan sangat kreatif, tapi tafsiran alegoris tidak sesuai dengan makna sebenarnya dari Alkitab. Betul, manusia telah jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa, manusia akan masuk neraka. Dan hanya karena melalui salib Kristus manusia diselamatkan, itu betul. Tapi kalau mau khotbah seperti itu bukan dari teks ini. Ini tidak bicara tentang itu. Itu tafsiran yang ketat menurut kaidah hermeneutika. Ada lagi tafsiran ketiga. Ini tafsiran moral. Tafsiran moral itu memberikan pelajaran begini, makanya jangan pinjam-pinjam. Ya, pinjam barang orang udah rusak nggak bisa ganti, hilang nggak bisa ganti. Ya, makanya jangan suka pinjam barang orang. Ya, lain pinjam uang di bank itu untuk bisnis lain ya. Saudara, betul, pinjam-pinjam itu gak bagus. Tapi kalau mau khotbah itu bukan dari sini, itu maksudnya, teksnya bukan di sini. Itu maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Apa sebetulnya makna dari peristiwa kapak mengapung yang terjadi yang kita baca tadi Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah untuk menunjukkan perhatian Allah kepada anak-anaknya. Saudara, Alkitab tidak mencatat siapa orang yang menjatuhkan kapak itu dan yang mengalami kesulitan besar pada saat itu. Rupanya orang itu adalah orang biasa lah ya. Ya, orang yang tidak terkenal, yang sedang mengalami kesulitan. Nah, kisah ini diapit oleh dua kisah besar. Sebelum ayat bagian ini dan setelah bagian ini. Karena sebelum bagian ini Bapak Ibu sekalian, kalau saudara baca 2 Raja-Raja pasal 5 1 sampai 27, di situ ada seorang bernama Naaman, panglima raja Aram, disembuhkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Itu Naaman yang kusta ya. Seluruh badannya dengan kusta. Datang ke Israel. Bukannya disambut oleh Elisa. Ketemunya enggak, menyambutnya enggak. Ini pejabat negara loh, tapi Elisa enggak pusing. Tuh, mandi Sungai Yordan. Astaga. Ini enggak ada hormatnya sama sekali ini orang. 1, nyelam 2, belum sembuh. 3, akhirnya putus asa Naaman. Sungai-sungai di kampung saya lebih bagus dari Sungai Yordan. Kalau cuma mandi begini enggak usah ke sini saya. Lalu pengawal-pengawalnya, laksanakan. Kalaupun itu berat, laksanakan demi kesembuhan Tuhan. Dia coba 1, 6, 7. Alkitab mengatakan kulitnya seperti kulit bayi, sembuh total. Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi setelah kisah kapak mengapung ini, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 33, itu ada Raja Israel ditolong oleh Tuhan ketika ia dikepung dan diserang oleh Raja Ben-Hadad II, Raja negeri Aram.
Naaman ditolong Tuhan, Raja Israel ditolong Tuhan. Dua-duanya diperhatikan Tuhan. Naaman dan Raja Israel ditolong Tuhan. So, dalam kehidupan manusia, orang terkenal tidak sukar untuk mendapatkan perhatian. Tapi kalau orang biasa mengalami kesulitan, siapa yang peduli kepada mereka? Mendiang Putri Diana dulu, saudaraku sekali, kalau keseleo masuk televisi. Tukul Arwana itu kalau demam masuk koran. Luna Maya itu kalau opname bukan main televisi meliput. Saya ditabrak di Gelodok, masuk rumah sakit, nggak ada wartawan yang liput. Karena saya bukan orang terkenal. Saudara, saya KKR ke daerah-daerah, Bapak Ibu sekalian, sering bersama-sama artis-artis ibu kota. Lydia Nur Said, Talita Doodo, Victor Tebarat, Roni Sianturi. Jadi, sampai di mana, dikerubun oleh massa, diminta foto. Saya nggak ada yang ngajak foto. Memang kita bukan orang terkenal. Orang besar, orang terkenal gampang mendapatkan perhatian. Tapi orang biasa, siapa yang peduli? Tapi di sini kita melihat, Tuhan memperhatikan orang yang tidak terkenal ini. Ketika ia menghadapi jalan buntu, saat itulah ya providensi Allah dinyatakan kepada dia. Orang yang menjatuhkan mata kapak itu segera mengutarakan persoalannya kepada orang yang tepat, yaitu Nabi Elisa. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian penting sekali kita sharing ya. Kalau ada persoalan jangan diam-diam. Statistik bunuh diri dari waktu-waktu meningkat loh, apalagi masa Covid ini. Ada yang lompat dari gedung, ada yang gantung diri. Ya. Dan kalau memang tidak sampai seperti itu, ya bisa tertawa, tidak ada hal yang lucu, menangis tidak ada hal yang sedih. Anda tahu itu? Siapa pernah pergi ke rumah sakit jiwa nih? Ada nggak? Belum pernah ya? Sesekali pergi. Ada nggak tahu? Saya pernah berkunjung ke rumah sakit jiwa. Waktu saya lewat di satu tempat, langsung orang itu, siap gerak. Saya tanya ke petugas, kenapa dia itu? Gagal masuk tentara. Oh, ya. Ada satu orang lagi peluk tiang listrik. I love you. Itu kenapa dia? Putus cinta. Oh. Saudara, kalau kita memendam sesuatu tidak pernah share kepada orang lain, lambat atau cepat meledak. Bisa-bisa senyum-senyum sendiri. Atau bisa-bisa gantung diri. Karena itu pentingnya kita dalam komunitas seperti ini, sharing kepada teman-teman yang dipercaya, ya, bukan kepada orang yang tidak dipercaya. Anda tahu pressure cooker itu alat memasak yang membuat daging itu lembut dalam waktu seketika. Seorang ibu masak pakai pressure cooker. Itu ada saluran angin kecil yang harus keluar, tersumbat. Tekanan berat, panas. Akhirnya tidak tahan, meledak. Di dapur, melihat jeroan sudah di sana, rempela sudah di sana. Kenapa? Tidak tahan menampung tekanan. Jangan tahan. Anda ada persoalan, ungkapkan kepada hamba Tuhan. Ungkapkan kepada teman yang bisa dipercaya. Jangan kepada orang yang tidak dipercaya. Kalau sudah ngomong kepada orang yang bocor mulut, Anda sudah ada beban, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Elisa diberitahukan tentang kesulitan yang berat dihadapi itu, sehingga Elisa mengatakan, di mana jatuh kapak itu? Di situ. Elisa potong ranting kecil, lempar. Langsung kapak itu mengapung. Dan ini terjadi mujizat. Ambil. Orang itu langsung mengambil. Dan inilah mujizat Allah yang ditujukan kepada orang kecil
yang lagi kesusahan. Tuhan mengawasi hidup setiap orang. Tuhan memperhatikan orang besar dan orang kecil. Tidak ada problema yang terlalu besar di mana Tuhan tidak sanggup mengatasinya, dan tidak ada persoalan terlalu sepele di mana Tuhan mengabaikannya. Tuhan Yesus adalah imam besar yang turut merasakan pergumulan dan air mata kita. Merasakan kesedihan dan pergumulan yang orang lain tidak tahu. Tuhan Yesus tahu. Datanglah kepada Dia dan bersuruhlah kepada Dia. Bedanya apa? Dia sama dengan kita, bedanya Dia tidak berbuat dosa. Dalam keadaan sulit bagaimanapun, ingatlah Tuhan Yesus siap menolong anak-anaknya yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa ini menyatakan pertolongan Tuhan yang supranatural. Saudara, dari pelajaran IPA di SMA, kita tahu bahwa berat jenis besi lebih besar daripada berat jenis air. Oleh karena itu, kalau besi masuk air pasti tenggelam, itu hukum alamnya. Tetapi kalau besi bisa terapung, itu mujizat Tuhan. Apa itu mujizat? Mujizat adalah tindakan Tuhan yang ajaib yang melampaui hukum alam. Itu definisi mujizat. Hukum alam, kalau 2 ikan, 5 roti, itu hanya cukup untuk beberapa orang. Itu hukum alamnya. Tapi karena terjadi mujizat bisa mengenyangkan lebih 5.000 orang laki-laki saja. Hukum alam, kalau berjalan di atas air, orang pasti tenggelam. Tapi Yesus bisa berjalan di atas air karena Dia yang menciptakan hukum alam dan Dia melampaui hukum alam itu. Mujizat tidak bertentangan dengan logika, tapi melampaui logika manusia. Dan itulah yang terjadi. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengaturan Tuhan bisa bersifat kolektif, massal, bisa juga bersifat individual. Bersifat kolektif misalnya, 2 juta bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, menyeberang Laut Kolsom. Ada tiang awan, tiang api membimbing mereka di padang gurun. Diberi makan dari mana? Dari surga dengan tidak habis-habisnya. Air memancar dari gunung batu. Daging puyuh dikirim kepada bangsa Israel. Itu providensi Allah. Secara individu, di zaman paceklik Nabi Elia itu diberi makan oleh burung gagak. Pagi dan petang burung gagak bawa roti dan daging kepada Elia di masa kekeringan dan kelaparan luar biasa. Dan sudah tahu, burung gagak adalah burung yang paling rakus. Bangkai pun dimakan. Tapi demi memelihara Elia, burung gagak dengan setia bawa roti dan daging, tanpa dikorupsi sedikit pun. Makanya kalau ada orang menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk banjir, untuk tanah longsor, untuk gunung berapi, gempa bumi, sumbangannya itu disunat, itu lebih jahat daripada burung gagak. Saya tahu betul Teluk Gong ini ada banyak membantu banyak orang menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Ya, Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Nah, saudaraku sekalian, lalu Elia juga pernah dipelihara oleh Tuhan dengan apa? Dengan diberi makan oleh seorang janda di Sarfat, itu di Syria ya. Dengan minyak dalam buli-buli yang tidak habis-habis dan tepung dalam tempayan yang tidak habis-habis selama musim paceklik. Heran ya, Tuhan kok tidak suruh dia pergi ke janda kaya, apalagi janda muda ya, enggak. Janda yang punya McDonald, enggak. Ini janda miskin untuk makan sendiri yang enggak ada. 1 kali masak habis dengan anaknya. Tapi itu providensi Allah. Saudara, yang ketiga, peristiwa ini menyatakan pengaturan Tuhan yang ajaib. Tadinya Elisa itu tidak ada rencana mau ikut, tetapi karena diajak, ya dia ikutlah. Ya. Dan ini pengaturan Tuhan.
Ini providensi Tuhan. Bayangkan kalau Elisa tidak ikut, apa yang terjadi? Ya. Makanya saudara kalau ke restoran jangan lupa ajak Pak Beni. Nanti bill sudah beres-beres. Kira-kira begitulah. Karena Pak ngajak Elisa, Tuhan pakai Elisa ini untuk mengatasi masalahnya dengan kuasa Tuhan. Saudara, tidak ada kebetulan dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun dalam Rut pasal yang kedua, tiga, ya, kebetulan dia berada di tanah milik Boas. Sebetulnya tidak ada kebetulan dalam bahasa aslinya. Yang bisa diterjemahkan pada waktu itu, ia berada di tanah milik Boas. Jadi tidak ada kebetulan. Kebetulankah Yusuf itu dianiaya saudara-saudaranya? Kebetulankah Yusuf itu dijual ke Mesir? Enggak kebetulan. Memang mereka benci, mereka iri hati sampai menjualnya. Tapi dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, Yusuf berkata, kamu memang mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-reka yang baik untuk memelihara satu bangsa yang besar. Karena melalui Yusuf jadi Perdana Menteri di sana, papa dan saudara-saudaranya terpelihara. Paulus misalnya. Ada 40 orang yang bersumpah tidak mau makan dan tidak mau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Namun lewat keponakan Paulus, rancangan orang jahat itu diketahuan. Lalu persekongkolan itu diketahui dan keponakannya memberitahukan kepada kepala pasukan dan kepala pasukan untuk menyelamatkan Paulus. Itu providensi Allah. Saudara, sekitar tahun 98, saya diberikan kesempatan, diundang khusus dari Kongres Amerika untuk berbicara di Kongres. 10 hari saya ada di Washington DC. Saya bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa di Indonesia, berkenaan dengan pembakaran gereja dan seterusnya, yang seperti diabaikan oleh pemerintah. Saudara, teman saya jemput waktu saya pulang, saya jemput di Bandara Soekarno-Hatta. Waktu itu saya masih di Palu, setengah. Entah kenapa tiket saya itu ditunda kira-kira 2 hari. Sehingga bukan pada waktu itu saya datang. Tapi waktu dia datang ke sana, ada beberapa orang yang mencurigakan. Rambut cepak. Kemana dia pergi, situ mereka pergi. Kemana dia pergi, mereka ikut terus. Dia bilang, untung Bapak tidak datang pada waktu itu. Nah, saat-saat itulah banyak orang hilang dari custom, dari imigrasi, itu banyak yang hilang. Kalau ada yang menyinggung pemerintah. Itu providensi Allah. Belum waktunya saya untuk dihilangkan. Saudaraku sekalian, di Inggris kekristenan pernah mengalami tekanan yang berat sekali. Dikejar-kejar oleh pasukan Inggris, ada seorang Kristen yang melarikan diri, bersembunyi. Dia bersembunyi di satu gedung, nanti orang datang dan ketahuan, saya pasti habis mati ditembak. Lari lagi ke sebuah bukit. Di situ dia lihat ada gua. Dia masuk gua itu. Tapi dia bilang, kalau orang periksa gua ini, habislah saya. Waktu dia masuk, tidak sampai 5 menit, ada seekor laba-laba buat sarang di pintu gua itu. Buat sampai selesai. Sudah ada sarang laba-laba itu. Aduh, yang saya butuhkan bukan sarang laba-laba. Yang saya butuhkan adalah tembok yang kuat di mana orang tidak bisa menembusnya. Tapi sudahlah. Dia mendengar sepatu tentara Inggris berderap di luar. Periksa. Gua ini, gua itu, gua ini, gua ini. Yang ini ada sarang laba-laba. Pasti sarang ini pasti dirusak kalau orang masuk. Udah, lewatkan saja, cari yang lain. Sehingga apa? Selamatlah orang itu, karena Tuhan mengirim seekor laba-laba. Itu providensi Allah. Pendeta Stephen Tong pernah menceritakan satu cerita yang betul-betul terjadi ketika Tiongkok menganiaya orang-orang Kristen. Ada orang Kristen yang bersembunyi di satu tempat dan tiap hari ada ayam yang bertelur di tempat persembunyiannya dia.
Seakan-akan kasih kirim makanan buat dia. Begitu kondisi aman, nggak ada lagi ayam bertelur. Itu kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, proyek pembangunan asrama sekolah teologi di Jericho adalah kehendak Allah. Walaupun mengalami kesulitan, tantangan dan pergumulan, tapi karena itu kehendak Allah, Tuhan yang menyertai, mengatasi segala masalahnya. Nah ini rumusnya Bapak Ibu sekalian, karena itu sebabnya dalam Matius pasal 28, 19-20. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi rumusnya adalah pergi dulu, maka penyertaan itu pasti ada. Kenapa gereja-gereja seolah-olah tidak ada penyertaan Tuhan? Karena tidak pergi. Kalau kita pergi kabarkan Injil, Tuhan pasti menyertai. Saudara-saudara pasti bisa bersaksi tentang providensi Allah dalam kehidupan saudara, dalam keluarga rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam kehidupan studi. Dan Tuhan itu ajaib. Dan providensi Allah bukan hanya soal jasmani, melihara kebutuhan hidup kita, tapi lebih-lebih secara rohani. Tuhan pelihara iman kita, pelihara keselamatan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu jangan bimbang, jangan ragu, jangan meninggalkan Tuhan. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya bersaksi. Saya melihat ini setelah saya gumuli, ini juga providensi dari Tuhan. 1 tahun 3 bulan semua sudah dipanggil Tuhan. Ya. Karena COVID. Saya juga sakit pada waktu itu, tapi saya survive, beliau dipanggil Tuhan, tidak tertolong. Sebetulnya saya yang parah. Ya, karena dia terjangkit dari saya, tertular dari saya. Saya sudah lemas sekali, pinggang seperti mau putus, pokoknya sakit kepala, sesak nafas, berat sekali. Jalan pun tidak kuat. Kalau semua sih OTG, nggak merasa sakit apa-apa. Setelah 4 hari di rumah sakit, saya mulai baikan, semua malah masuk ICU. 26 hari di rumah sakit, dan 21 hari diantaranya di ICU. Dan setelah itu tidak tertolong, dia meninggal dunia. Dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ada orang, ya iseng-iseng aja dia orang yang tidak mengerti. Kok musuh cepat sekali mendapat teman hidup? Ya memang ada salahnya. Saya sih tidak ngebet, saya bilang dalam hati saya. Saya itu diperkenalkan oleh seorang pendeta Dr. Ide Bade Mastra. Saya pikir Musuh Tulai perlu pendamping di masa tua. Saya bilang, saya ini emeritus, lalu udah kepala 6, masih ada orang yang mau sama saya begini. Ini ibarat barang sudah rongsokan ini. Ya coba saya perkenalkan. Malah orang itu yang semangat. Ya udahlah, saya bilang, kalau you semangat menerima saya seperti ini, oke. Ya, pokoknya dia semangat 45 begitu. Nah, singkat ceritanya, setelah Bade Mastra memperkenalkan kami, berkenalan, ya banyaklah berbicara ini dan itu, periksa latar belakang dan lain sebagainya, dan ya lihat dia juga seorang majelis gereja beberapa periode, dan sekarang sekretaris sinode GSRI, dan dia juga pernah sekolah Alkitab 2 tahun di ICT Mandat Agung, ya, ambil program sertifikat sebelum dia studi ke Taiwan waktu itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, dan kerohaniannya saya lihat baik, dan seorang yang disiplin. Beda dengan saya yang tidak disiplin. Saudara tahu, saya ini pelupanya tingkat dewa. Saya pernah carikannya kacamata, sana kemari, hampir setengah jam. Anak saya bilang, itu yang dipakai apa? Oh iya ya. Aduh, saya bilang, parah ini. Parah. Saudara, saya seringkali ketinggalan handphone di restoran, di bank, untuk balik masih ada. Itu saya. Ya,
Antara dua, saya makin disiplin atau saya kena marah, itu aja nanti. Nah, saudaraku sekalian, ini orang disiplin dan ketat waktunya, target segala macam harus direncanakan dengan baik. Saya perlu orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan saya melihat itu, ya bukan, maaf ya, bukan saya cari-cari, tapi Tuhan yang memberikan melalui seorang hamba Tuhan, dan itu adalah merupakan providensi Allah. Mohon saudara mendukung dalam doa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, providensi Allah itu hingga saat ini masih berlaku. Dan hal ini yang membuat kita bisa hidup tenang dalam situasi yang sesulit apapun. Sebab tidak ada selai rambut pun yang jatuh di luar kehendak Tuhan, itu kata firman Tuhan. Walaupun keadaan gawat sekalipun, kalau belum waktunya, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya pemeliharaan secara jasmani, tapi secara rohani, keselamatan kita terpelihara dalam 5 poin Calvinism. Di terakhir adalah the perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Artinya orang sudah dipilih, diselamatkan, pasti dipelihara sampai mengalami keselamatan yang sempurna dan keselamatan yang tidak akan hilang. Saudaraku sekalian, bila firman Tuhan ini menguatkan kita, membangun kerohanian kita, maka setiap percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita dengan sempurna, baik jasmani maupun rohani. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengerti pergumulan hidup saudara. Tapi tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa tolong. Dan tidak ada masalah yang terlalu sepele yang Tuhan mengabaikannya. Teruslah berseru kepada Tuhan. Datang kepadanya. Jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Mohon hambanya Pak Yunus berdoa untuk firman Tuhan dan kita semua. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini firman-Mu diberitakan kepada kami. Engkau mengingatkan apa artinya providensi Allah. Allah yang memelihara, Allah yang setia menolong menyertai kami umat-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong, memampukan kami melewati berbagai badai persoalan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus menyertai jemaat-Mu di dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Di dalam tekanan-tekanan, mungkin ada yang ada di jalan buntu tidak tahu harus kemana. Biarlah setiap jemaat-Mu bersandar kepada Allah yang memelihara umat-Nya. Engkau nyatakan kepada setiap umat-Mu ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, yang mampu bekerja dengan cara-cara ajaib, bekerja melampaui rasio manusia, melakukan sesuatu melampaui hukum alam dan juga hukum-hukum yang diberlakukan oleh manusia. Biarlah sungguh-sungguh setiap umat-Mu beriman, berpengharapan hanya kepada Allah saja. Kami juga bersyukur hari ini hamba-Mu Musa Tulai bisa menguraikan firman Tuhan dengan sangat baik dan sangat indah. Biarlah Tuhan terus yang menyertai, menopang dan memberkati Musa Tulai, secara khusus juga dalam persiapan untuk pernikahannya. Tuhan yang terus menolong memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.